warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga, dua, tiga dalam Talk. Selamat datang di Talk Show Education Free. Semester baru, resolusi baru, dan juga host baru nih. Halo, aku Alia Nurusna sebagai host talk show kali ini. Di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin oleh Ketua OSIS dan Ketua MPK SMA Negeri 3 Subang. Boleh dan Teteh boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Teteh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rifani Rahmadewi dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini menjabat sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2022-2023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Andra Rashid. Saya adalah Ketua OSIS SMA Negeri 3 Subang Masa Bakti 2022-2023. Salam kenal ya semuanya. Oke, Anda sebagai Ketua OSIS dan Teh Rifani sebagai Ketua MPK. Untuk sesi perkenalannya dicukupkan aja kali ya. Tadi tuh ada Ketua OSIS dan Ketua MPK. Keduanya itu kan sama-sama identik dengan yang namanya pemimpin. Nah, ngomong-ngomongin tentang pemimpin nih, menurut A dan Teteh, arti sesungguhnya dari seorang pemimpin itu apa sih? Ya, dari Anda dulu. Arti sesungguhnya seorang pemimpin menurut aku adalah bagaimana seorang itu bisa memimpin dirinya sendiri lalu bisa memimpin orang lain. Karena ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita bisa memimpin orang lain. Syarat menjadi seorang pemimpin adalah bisa memimpin dirinya sendiri. Itu adalah salah satu bekal bagaimana kita bisa memimpin organisasi. Seorang pemimpin juga harus memiliki sikap bisa merangkul, bisa meredam amarah, dan jangan sampai seorang pemimpin itu memiliki sikap yang egois. Karena bagaimanapun seorang pemimpin itu harus bisa menyatukan seluruh pemikiran, seluruh kepala yang ada di dalam organisasi tersebut. Tidak mungkin seorang pemimpin hanya bisa memiliki pikiran hanya satu, pikirannya itu di dalam dirinya sendiri. Itu sangat tidak bisa sama sekali. Karena seorang pemimpin harus bisa menyatukan kepala-kepala dalam organisasi agar menjadi satu kesatuan dan mencapai tujuan bersama. Oke, kalau menurut Teh Rifani? Kalau menurut aku, setiap diri kita adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah ia yang bisa mengambil resiko. Terus seorang pemimpin adalah ia yang bisa berdiri di tengah-tengah kerumunan. Seorang pemimpin adalah ia yang yang memiliki pemikiran terbuka dan hati yang terbuka. Seorang pemimpin adalah ia yang bisa menenggelamkan ego dia untuk menjadi lebih baik. Dan seorang pemimpin adalah hati kita yang berbicara dengan hati orang lain. Jadi seorang pemimpin itu orang yang bisa mengajak orang lain gitu ya untuk pada tujuan yang sama. No. Oke nih, ngomong-ngomong, aku pernah dengar tentang keberhasilan atau hasil dalam suatu organisasi. Menurut A dan Teteh, bagaimana sih caranya agar suatu organisasi itu bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang udah ditargetin gitu? Itu gimana caranya menurut A? Kalau menurut aku, untuk mencapai target atau untuk mencapai tujuan bersama dan keberhasilan dalam suatu organisasi dimulai dari sumber daya manusianya itu sendiri. Bila sumber daya manusianya itu sendiri bagus, inovatif, kreatif, dan progresif, maka dijamin sekali untuk OSIS-nya atau untuk MPK-nya atau organisasi apapun akan berjalan lebih baik, berjalan sesuai dengan kemauan yang kita inginkan dari awal. Karena memang sangat berpengaruh sekali peran sumber daya manusia di dalam organisasi. Misalnya nih, kita udah menyusun segala hal, tetapi sumber daya manusianya tidak efisien, tidak mempergunakan rencana atau rancangan yang sudah kita buat. Itu sama sekali tidak disarankan dan akan membuat organisasi tersebut tidak akan bangkit lagi. Seorang yang berorganisasi pun harus memiliki sikap intelektual yang tinggi dan memiliki sikap kreatif yang tadi. Kita bisa mengembangkan di media sosial, apalagi sekarang udah zamannya canggih banget ya Mi. Itu kan udah sangat canggih. Kenapa kita gak memanfaatkan media sosial sebagai suatu hal yang bisa merujuk dan bisa menjadi suatu hal yang sangat efisien di masa sekarang.
Karena kalau misalnya cuman kita mengandalkan yang offline-nya saja, itu benar-benar gak efisien. Karena sekarang dunia udah canggih banget, dan sekarang menurut aku juga emang orang-orang ngelihat itu udah di online. Kita bisa mengembangkan di sisi IT-nya itu, organisasi itu harus dikembangkan di sisi IT-nya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Contohnya kayak dari TikTok, apalagi Betul. sekarang lagi banyak ya yang membuka TikTok kayak gitu. Kalau dari Teri Pani, Kalau aku setuju banget dengan pendapat Andra, karena setiap organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang baik gitu. Karena sebagus apapun dan sebaik apapun rancangan yang telah kita buat, kalau misalnya sumber daya manusianya itu sendiri gak bisa melaksanakan, itu kurang terkoordinir dan kurang baik juga. Dan manfaatnya dari kenapa kita harus memperbaiki sumber daya manusianya terlebih dahulu, agar setiap rancangan, setiap apa yang kita ingin lakukan untuk organisasi itu sendiri bisa berjalan dengan baik. Nah, simpelnya kayak gitu sih. jadi kuncinya ada di sumber daya manusianya ya. Betul. Sumber daya manusianya bagus, terkoordinasi dengan baik, juga organisasi itu juga akan berjalan dengan baik. Ngomong-ngomong nih, AA dan Teri kan sebagai ketua OSIS dan ketua MPK nih. Jadi dulu itu sebelum jadi ketua OSIS dan ketua MPK tuh punya niatan yang ambisius gak sih buat jadi seorang pemimpin gitu? Dari Andra. Kalau menurut aku sendiri emang gak terlalu berambisi untuk menjadi ketua OSIS. Tapi setiap orang pasti pengen menjadi pemimpin, bukan hanya memimpin dirinya sendiri. Setiap orang pasti pengen punya pengalaman yang lebih baik, pengen mengembangkan potensi dia tuh ada di mana sih sebenarnya, minat dan bakat dia sebenarnya ada di mana sih. Nah, kebetulan sekali mungkin teman-teman sekalian atau warga Semanggas udah percaya sama aku dan memilih aku menjadi ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Sebenarnya aku gak bisa ngelak hal itu karena itu kan udah menjadi ketetapan dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau misalnya aku hanya bisa menjalankan sekarang karena aku udah serah terima jabatan, aku hanya bisa menjalankan jabatan aku sekarang ini. Sebenarnya kalau ambisi itu enggak, tapi aku sekarang lebih mengedepankan gimana caranya aku bisa memimpin diri aku sendiri dan memimpin organisasi aku untuk lebih baik lagi. Karena kan mungkin dari awalnya aku gak berambisi, menjadi berambisi itu karena anggotanya itu sendiri. Karena anggotanya itu udah mensupport, masa sih anggotanya udah support banget tapi tiba-tiba ketuanya enggak. Nah, caranya itu aku pengen bisa mensupport anggota-anggota aku juga, dan aku pengen ngasih lihat ke anggota-anggota aku juga bahwa aku ini ketua kalian dan aku bisa merangkul kalian, memimpin kalian dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di organisasi siswa intrasekolah ini. Ya karena emang udah jadi amanah juga ya. Betul sekali. Kasih kepercayaan gitu buat Andra. Kalau dari Teri Pani, Kalau aku sih awalnya nggak expect banget bisa kepilih jadi ketua MPK kali ini, karena dari awal aku nggak ingin gitu, nggak ada ambisi untuk menjadi seorang ketua. Karena yang aku pikir aku tuh banyak kekurangannya, tapi dari kekurangan itu orang lain bisa melihat gimana kalau misalnya bisa ngasih amanah dan juga bisa kasih kesempatan untuk aku bahwa aku tuh harus bisa menjadi seorang ketua. Nah, dan sekarang ya orang-orang bisa mengamanahkan aku, bisa memberikan aku kesempatan kali ini untuk bisa menjadi seorang ketua. Karena untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin suatu organisasi itu gak selalu mudah gitu. Karena setelah kalian dikasih jabatan itu tuh bener-bener susah, karena banyak dari kita yang biasanya bingung untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, tapi setelah kepilih jadi ketua itu aku malah berpikiran, ayo nih aku pasti bisa dan aku harus bisa menjadi ketua yang baik. Nah, terus juga setelah menjadi seorang pemimpin itu bukan tentang diri sendiri doang gitu. Jadi kita harus bisa memperhatikan anggota kita sendiri ataupun memperhatikan orang yang ada di sekitar kita. jadi emang udah dikasih tanggung jawab harus benar-benar dilaksanain gitu ya. Ya. Jadi emang terbukti banget ya kalau seorang pemimpin itu sangat berpengaruh penting buat organisasi, khususnya organisasi yang di sekolah kayak OSIS dan MPK ini. Nah, kalau dari sudut pandang A dan Tete nih sebagai seorang pemimpin, seberapa penting sih seorang pemimpin dalam suatu organisasi itu? Besok dari Anda.
seorang pemimpin di dalam organisasi itu sebenarnya penting atau enggak sih? Sebenarnya menurut aku penting banget, karena di dalam diri kita juga harus menjadi pemimpin, apalagi di dalam organisasi. Gak kalah pentingnya, karena tanpa seorang pemimpin organisasi gak bisa terkoordinir dengan baik, gak bisa mendapatkan satu hal yang baik, atau misalnya kita menentukan hal itu tidak bisa seluruh kepala dalam organisasi disamakan kan. Nah, kita butuh sosok pemimpin yang baik yang bisa menyatukan seluruh kepala, seluruh pemikiran yang ada di organisasi tersebut agar tercapai tujuan bersama. Tujuan itu apa? Satu hal yang baik untuk organisasi itu. Jadi kita nggak cuma ngandelin seorang pemimpin itu buat berpikir dan melaksanakan tugasnya dengan pikiran dia sendiri. Kita harus bisa menyatukan seluruh pemikiran seorang anggota, karena kita kan punya hak demokrasi, punya hak mengambil keputusan, mengambil suara. Kita juga harus memiliki dan mempunyai hak tersebut di dalam organisasi. Jadi seorang pemimpin harus bisa merangkul, harus bisa menyatukan seluruh pikiran-pikiran yang ada di organisasi. Makanya sangat penting sekali seorang pemimpin ada di organisasi, terutama di OSIS dan di MPK ini. Jadi bisa kebayang banget ya kalau misalnya suatu organisasi berdiri tanpa seorang pemimpin itu Betul. berantakan banget mungkin ya. Dari menurut Taripani seberapa penting sih seorang pemimpin itu? Yang pastinya penting banget, karena seorang pemimpin itu sebagai figur dalam organisasi itu sendiri. Dan seorang pemimpin dalam organisasi ataupun dalam eskul ataupun dalam OSIS MPK itu tuh dia yang harus mengarahkan, dia yang harus memberi saran, dia yang harus bisa mengatur anggota-anggotanya agar tujuan kita bersama bisa berjalan dengan baik. Nah, aku ingin mengasih pesan terhadap teman-teman bahwa setiap orang yang bergelut di dalam organisasi itu bukan hanya tentang seorang pemimpin itu hanya ketua, tapi diri kalian juga itu adalah seorang pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin bagi teman-teman yang dekat dengan kita, dan setelah itu kalian bisa memimpin orang banyak. Jadi emang jiwa kepemimpinan itu merupakan hal dasar ya yang harus Betul. dimiliki oleh semua orang, terutama bagi pemimpin itu sendiri dan anggotanya. Nah, setahu aku tuh gaya kepemimpinan itu nggak cuma ada satu ya Teh. Boleh dijelasin ke teman-teman ada gaya kepemimpinan apa aja sih di organisasi itu, dan gaya kepemimpinan apa yang A dan Teteh terapkan dalam organisasi? Dari Anda boleh? Gaya kepemimpinan apa sih yang aku terapin dan kenapa aku menerapkan hal itu? Yang pertama, aku menerapkan sistem kepemimpinan situasional. Karena aku melihat situasi dan kondisi di mana aku bisa berperan menjadi seorang pemimpin, dan di mana aku bisa berperan menjadi keluarga, dan di mana aku bisa berperan menjadi seorang teman di anggota aku sendiri. Karena aku percaya sekali kalau misalnya aku saat kumpulan membawa-bawa embel-embel aku ketua OSIS, aku membawa-bawa embel-embel aku pemimpin, itu bukan suatu hal yang nyaman di dalam organisasi. Itu bakalan ada kesenjangan sosial di antara ketua OSIS, anggotanya. Itu bukan suatu hal yang baik menurut aku dalam organisasi. Ini menurut pandangan aku. Mengapa sih nggak baik menurut aku? Karena bisa dilihat sekali dan nanti bisa dirasakan bahwa tidak ada kenyamanan di dalam organisasi tersebut bila mana kita masih menerapkan sistem otoriter atau sistem kakak kelas, adik kelas. Itu kan enggak banget untuk saat ini. Saat ini itu lebih difokusin di kualitas bukan kuantitas. Jadi jangan sampai kita mengedepankan marah-marah terus kita otoriter. Itu kan enggak banget ya, enggak banget sama sekali. Enggak ada rasa kenyamanan di dalam organisasi. Itu menurut aku bukan suatu hal yang bagus buat diterapin di organisasi. Makanya aku nerapin sistem situasional itu sendiri. Dimana aku bisa jadi teman, aku bakalan jadi teman, aku bisa cerita-cerita. Jadi kita gak akan merasa canggung antar anggota, antar pengurus OSIS atau MPK. Jadi kita satu bareng-bareng. Jadi sesuai dengan kepemimpinan aku, yaitu situasional. Tapi kalau misalnya aku di lapangan, aku juga bisa mengkondisikan diri aku ini siapa,
aku ini jabatannya apa Dan harus apa? dan harus apa. Aku bisa saat di lapangan mungkin berbeda sekali dengan di sehari-harinya, karena pasti di lapangan itu harus memiliki suatu hal yang bisa ditonjolkan. Misalnya aku sama Ripani ketika kita kumpulan ketawa-ketawa, terus kita bisa biasa aja tanpa membawa embel-embel seorang ketua OSIS atau ketua MPK, pasti kita jadi teman. Enggak kayak misalnya kita di lapangan. Mungkin kita di lapangan kayak seorang pemimpin dan mungkin anggotanya. Nah, kita harus bisa berperan dan memiliki sikap situasional itu sendiri. Karena tanpa situasional mungkin menurut aku gak bisa digabungin antara kepemimpinan demokrasi, otoriter, laissez-faire. Nah, itu gak bisa digabungin kalau kita hanya memilih satu hal saja. Kalau menurut aku itu sih. Jadi diajak have fun aja Betul. gitu ya, nggak harus selalu kumpulan tuh formal gitu. Betul. Sebagai OSIS jadi harus setiap kumpulan tegang gitu Iya, ya. betul. Kalau menurut dari Pani sendiri gimana? Kalau aku menggunakan gaya kepemimpinan situasional, dan itu tuh situasional itu lihat dari situasi dan kondisi kita saat itu ya. Jadi kalau menurut aku situasional itu bisa mencakup semua gaya kepemimpinan, mulai dari demokratis, mulai dari otoriter ataupun laissez-faire. Itu dilihat dari kondisi saat itu. Nah, kalau misalnya saat kita membutuhkan musyawarah, kita membutuhkan mufakat bersama, ya berarti aku membutuhkan gaya kepemimpinan demokratis. Nah, saat itu juga aku harus bisa memberikan kebebasan terhadap anggota aku untuk memberikan mereka tuh agar bisa memberikan aspirasi, agar mereka bisa memberikan kritikan dan bisa dan tidak terbebani dalam organisasi itu sendiri. Contohnya yang tadi kayak kumpulan kita bikin have fun aja, karena kalau misalnya kita bikin tegang, kita nggak bakal nyaman di kumpulan itu dan pengennya tuh cepat-cepat pulang ya. Nah, terus juga kalau misalnya gaya otoriter itu kalau menurut aku dipakai saat kita ada keadaan yang genting banget, kayak urgent banget yang harus kita ngambil keputusan sendiri. Nah, kalau misalnya otoriter itu sebenarnya tuh gak baik. Baiknya itu saat kita ada apapun yang mendesak, itu kita bisa mengambil keputusan tanpa harus banyak babi bu gitu. Jadi nggak harus ada musyawarah dulu. Tapi kita juga mengambil keputusan itu atas dasar kebaikan gitu ya. Jangan atas dasar keinginan sendiri atau egois sendiri. Kita juga harus melihat gimana kedepannya kalau misalnya kita ngambil ngambil keputusan itu tuh baik atau tidaknya. Nah, seperti itu. Jadi A dan Teteh lebih ke gaya kepemimpinan situasional ya. Betul. Dimana saat di lapangan kita harus apa sebagai apa, dan ketika kumpulan have fun aja gitu supaya nyaman-nyaman aja. Nah, selanjutnya nih, emang jiwa kepemimpinan itu kan harus ada ya di dalam diri setiap orang-orang gitu kan. Nah, aku pernah dengar nih, baca gitu yang isinya tuh pemimpin sama dengan manipulator. Waduh, kaget kan waktu bacanya gitu. Nah, tanggapan dari A dan Tete itu gimana sih tentang ungkapan itu tuh? Apa benar gitu seorang pemimpin itu adalah manipulator? Ya, dari Teh Fani mungkin. Nah, kalau misalnya mendengar kata manipulator, pasti kebanyakan orang tuh mikirnya, wah itu hal negatif nih. Tapi kalau enggak, menurut aku ya, seorang pemimpin yang memiliki sikap manipulator itu dia yang bisa mengarahkan yang lebih baik. Dia yang bisa mengubah persepsi orang lain yang awalnya buruk bisa menjadi lebih baik, dan bisa menggiring teman-temannya agar tidak melakukan hal yang negatif thinking yang mereka pikirkan yang enggak-enggaknya itu loh. Nah, kalau menurut aku seorang yang manipulator, pemimpin apalagi ya, dia yang harus bisa mengatur, dia yang harus bisa mengarahkan anggotanya kemana ataupun mengarahkan orang yang di sekitarnya kemana agar tidak terjadi yang dibilang negatif gitu. Nah, kalau misalnya seorang pemimpin yang memiliki sikap manipulator itu, menurut aku ya, dia bakal lebih gampang untuk dekat dengan orang lain, dia bakal lebih gampang mengatur orang lain. Karena seorang manipulator itu dia bisa mengajak orang lain tanpa harus ada rasa terbebani. Nah. Oke, jadi bukan dalam konteks negatif, Iya, ya negatif. kalau dalam berorganisasi itu. Kalau Anda sendiri gimana? Kalau menurut aku, apakah penting seorang pemimpin memiliki sikap manipulator? Menurut aku sangat penting. Karena jangan dilihat manipulator itu selalu negatif.
Karena manipulator itu kan memanipulasi orang atau mempengaruhi orang. Apakah mempengaruhi orang itu konotasinya hanya selalu buruk, hanya selalu negatif? Kan enggak sama sekali ya Mi. Bahkan menurut aku sama Rifani pun kita sering cerita, sering curhat mungkin. Apakah kita seorang manipulator? Bahkan aku sama Rifani pun selalu menegaskan bahwa kita harus memiliki sikap manipulator itu sendiri. Tapi dengan konteks jangan sampai kita manipulator itu hal-hal yang buruk. Jangan sampai, karena kita itu menjadi seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang itu bagaimana sih? Dengan yang lebih baik. Kita bisa membawa orang-orang, membawa pengurus kita menjadi lebih baik lagi. Bisa memanipulatorkan orang-orang tetapi dengan konteks lebih baik. Misalnya aku pengen nih anggota aku menjadi lebih baik lagi. Aku harus apa sih? Aku harus bisa memanipulasi anggota aku itu sendiri. Aku sama Rifani memang selalu menegaskan bahwa kita harus bisa memanipulator orang-orang tersebut, tapi dengan konteks hal yang baik, bukan hal yang negatif. Karena hal yang negatif benar-benar gak disarankan dalam suatu organisasi. Nanti impactnya bukan sekarang-sekarang, tapi kelanjutannya. Kita gak akan merasa nyaman di dalam suatu organisasi kalau misalnya pemimpinnya manipulatif dan memanipulasi orang dengan keburukan. Kita harus menjadi pemimpin itu, kita harus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bisa contoh, bahkan mungkin menjadi public figure di antara orang-orang. Mungkin di warga SMA Negeri 3 Subang, kita ini menjadi public figure. Misalnya kita memanipulatif orang-orang, memanipulatorkan orang-orang dengan keburukan, apakah itu mencerminkan seorang public figure dan mencerminkan sebagai ketua OSIS dan ketua MPK? Kalau menurut aku sih enggak. Kalau menurut kamu gimana, Mi? Enggak juga sih, karena seorang yang memanipulatif atau mengarahkan orang-orang ke hal yang negatif itu benar-benar buruk. Apalagi kita sebagai public figure yang tadi udah dibilang sama Andra, itu tuh benar-benar jangan sampai ada kata manipulatif ke hal yang buruk, tapi kita harus ke hal yang lebih baik. Nah kayak gitu. Nah mungkin aku sama Rifani benar-benar sangat setuju. Bahkan ke teman-teman sekalian yang di rumah yang lagi nonton sekarang, apakah kita harus jadi seorang manipulatif? Walaupun kita mungkin aku mah bukan seorang pemimpin, aku mah bukan ketua OSIS, bukan ketua MPK. Tapi menurut aku semua orang harus memiliki sikap manipulatif, tapi dengan konteks kebaikan. Misalnya kita ingin memanipulatifkan orang dengan kebaikan. Misalnya pengen berbagi nih, gimana sih orang lain biar lihat. Karena kita orang lain ngelihat kita public figure, pasti orang-orang kan tertarik, aku ikutan nih. Kayak kita nih lihat misalnya story-nya Aukarin, teman-teman pasti lihat lah Aukarin kayak gimana. Pasti kan kita suka termotivasi. Iya, termotivasi atau ke direct buat aku kayak dia pengen kayak dia. Terus atau gak pengen kayak Farhan yang jago matematika. Pengen gak sih semua orang pengen? Pengen kayak dia. Nah, mereka itu sebenarnya kan influencer yang bisa menginfluence orang. Nah sama kayak manipulator, mereka juga manipulatif, bisa mempengaruhi orang, bisa membangkitkan misalnya pengen banget bisa belajar matematika, membangkitkan rasa aku pengen banget nih bisa belajar matematika biar kayak Farhan. Nah sama kayak gitu. Aku sangat setuju sekali bahwa semua orang atau semua pemimpin wajib atau harus memiliki sikap manipulatif. Ya karena kalau misalnya pemimpin nggak punya sifat manipulator, ya gimana cara mempengaruhi orang lainnya ya? Gak kerasa nih kita ngobrol udah lumayan lama. Aku juga dan teman-teman yang lainnya punya ilmu yang baru, sudut pandang baru di tahun baru juga dari ketua OSIS dan ketua MPK baru. Mungkin cuma sampai sini ya acara IPO kita. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kesannya udah berbincang-bincang lama sama aku di acara ini tuh gimana sih buat A dan Teteh? Ya, saya Tani. Aku senang banget bisa diundang di acara itu kali ini karena aku di sini bisa berbagi ilmu aku dan bisa berbagi tentang sudut pandang aku terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. Nah, mungkin
pesannya untuk kedepannya semoga itu lebih berkembang lagi dan juga banyak bintang tamu yang datang itu lebih keren-keren lagi dan bisa bikin orang-orang yang nonton ini tuh tertarik untuk nonton itu, dan juga ilmu yang diberikan oleh pemateri narasumber itu bisa berguna bagi kalian yang ada di rumah, apalagi sebagai seorang pelajar ya yang masih menduduki bangku SMA. Ya kalau ada gimana nih pesannya? Kalau aku senang banget bisa diundang di ITALK kali ini. Mungkin ini adalah salah satu program kerja OSIS yang sangat mendukung di dunia IT. Aku juga sangat senang banget udah bisa jadi narasumber kali ini. Aku sama Rifani ngucapin terima kasih banget udah bisa diundang. Salah satu pengalaman yang berharga bagi aku bisa hadir di ITALK kali ini. Ini juga bisa mengembangkan potensi kita ya Umi. Mungkin kita gak lebih baik daripada teman-teman, tapi dengan kita diundang di sini mungkin teman-teman bisa menambahkan apa sih yang teman-teman ketahui, pengen ketahui lagi, bisa langsung aja di komentar apa aja sih yang teman-teman pengen tahu. Mungkin teman-teman juga pengen nambahin, mungkin ada yang kurang-kurang dari kita, dari pertanyaan kita. Tapi aku yakin mungkin ini menurut sudut pandang aku sama Rifani aja buat jawabannya. Aku yakin mudah-mudahan yang udah aku sampein sama Rifani sampein bisa berkenan di hati teman-teman. Terus bisa menjadi pembelajaran baru dan bisa mengenal siapa sih ketua OSIS sama ketua MPK yang baru itu. Kayak gitu sih. Pokoknya aku ngucapin makasih banget ya Alia. Oke. Ya makasih juga ya buat ADPT udah mau ikut ke sini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku kasih buat ADPT. Kita doakan yang terbaik juga ya buat kita semua untuk kedepannya dan juga untuk ADPT bisa menjadi pemimpin yang lebih luar biasa lagi dari sebelumnya. Amin. Tepuk tangan dulu buat ADPT kita semua. Oke, tanpa mengulur waktu, aku Alia Nur Husna sebagai host ITALK kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Tapi sebelumnya aku punya pantun dulu nih. Aduh meracak kertas, harus pisah. Dadah ada 3. Dah.